kita, dan mudah-mudahan diistiqomahkan kita semua dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam taklim kita yang lalu telah kita selesaikan tentang sholat al-khauf. Sujud, satu saf sujud bersama imam. Ketika duduk di antara dua sujud, baru saf yang satunya lagi sujud, ya. Kemudian ketika sudah duduk di antara dua sujud, saf yang terakhir sujud itu, kemudian imam sujud dan diikuti dengan saf yang satunya sujud, berdiri dan melakukan seperti itu. Yang ketiga, dalam syiddatul khauf, peperangan yang sedang berkecamuk, yang sedang terjadi. Sudah disebutkan oleh musannif kita bahwa boleh melakukan sholat dengan sebisa-bisanya, amkanah, semungkin-mungkinnya, ya, baik berdiri di atas kaki atau dalam berkendara, ya, baik menghadap kiblat ataupun tidak, ya, fa inna tuwallu fatamma wajh Allah. Di mana saja kalian menghadapkan wajah kalian, itu Allah. Ya. Baik bergerak di ma'dzur, bergerak banyak, ya. Dan sudah kita sebutkan hal-hal yang di ma'dzur kemarin. Yang keempat yaitu cara yang keempat, yaitu jika musuh sama di arah kiblat, maka imam membagi dua kelompok atau dua saf. Saf yang pertama dan saf yang kedua sholat bersama imam sama-sama, ya, karena musuhnya bisa kelihatan di depan di arah kiblat, ya, seperti biasa. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW di Batnin Nakhl. Dalam riwayat sebanyak 16 kali Nabi SAW melakukan sholat syiddatul khauf, sholat khauf 16 kali, ya, sebutkan dalam riwayat. Kalau kita mau sebutin semua panjangan, ya. Intinya kembali ke cara yang tadi, ke 4 cara yang tadi. Kalau musuhnya di arah kiblat, maka begitu caranya. Kalau musuhnya bukan di arah kiblat, maka seperti tadi, ya. Kalau perang sedang kembali ke situ, ada 16 riwayat yang disebutkan tentang sholat syiddatul khauf atau sholatul khauf. Nah, kemudian musannif kita melanjutkan dengan menyebutkan tentang apa yang boleh digunakan, dipakai oleh laki-laki dan perempuan dari pakaian dan perhiasan.
Dikatakan oleh musannif rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa radhiyallahu ankum, ya harumu ala rijal, diharamkan untuk melukai perasaan orang-orang fakir miskin yang tidak mampu untuk membeli itu. Ya, diharamkan untuk laki-laki, perempuan boleh. Ya, perempuan boleh. Diharamkan untuk laki-laki, kata musannif. Ya, dalam keadaan normal begitupun banci, ya, tidak boleh juga. Maka ada sebagian ulama Al-Ghaffal mengatakan bahwa kalau banci boleh menggunakan sutra. Maka keharaman buat laki-laki menggunakan sutra secara mutlak, mujma', ya, disepakati. Adapun banci min babil ihtiyat, untuk berhati-hati, ya, sebaiknya dia juga tidak pakai. Adapun dalam keadaan darurat boleh menggunakan itu, ya, seperti dalam keadaan
panas atau dingin dan tidak ada pakaian yang lain kecuali itu, ya. Atau takut menggunakan bahan yang lain dari anggota tubuhnya atau manfaat anggota tubuhnya. Kalau dia pakai bahan katun atau apa yang lain, ya, maka tubuhnya akan celaka, akan sakit, akan boleh dia pakai sutra, ya. Dan juga kalau untuk kebutuhan, ya, seperti dia kalau pakai bahan katun gatal-gatal kulitnya, boleh dia pakai sutra yang agak lembut, ya. Atau bahan yang lain, banyak kutunya misalkan, banyak serangga, ya, maka boleh dia menggunakan sutra, karena Nabi SAW membolehkan, memberikan keringanan buat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, untuk memakai sutra. Dan menutup auratnya di dalam sholat dengan memakai sutra itu. Tapi kalau ada bahan yang lain, maka boleh menggunakan bahan yang lain. Wa takhattum bizahab, juga diharamkan untuk laki-laki dan banci menggunakan cincin emas. Menggunakan cincin emas, ya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi SAW mengambil di tangan kanannya sutra, potongan kain sutra, dan di tangan kirinya potongan emas. Kemudian Nabi katakan buat para sahabatnya, hadzani isti'maluhuma haramun ala dzukuri ummati hillun li inathihim. Dua hal ini diharamkan untuk digunakan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan buat perempuan. Dan keluar dari cincin adalah untuk hal lain, ya, seperti untuk hidung, ya, kalau hidungnya copot, ya, ganti pakai emas, ya, boleh. Karena ada seseorang sahabat, dia dalam peperangan terpotong hidungnya, kemudian dia pakai besi, tapi hidungnya jadi infeksi gitu, ya, kalau kita bilang infeksi kayak busuk gitu. Akhirnya dia minta kepada Nabi SAW agar menggunakan emas, dan diizinkan oleh Nabi SAW. Ya, begitupun jari, ya, boleh. Kalau jarinya copot ganti pakai emas, boleh pakai jari. Atau gigi, boleh, ya.
Yang diharamkan adalah membuat cincin, ya, piring, sendok haram semuanya. Dan dianjurkan buat laki-laki untuk menggunakan perak. Bagaimana Nabi SAW menggunakan cincin dari perak dan tidak lebih dari 1/4 misgol. 1/4 misgol itu kalau nggak salah 2,5 1/4 misgol kalau nggak salah sekitar 1/4 gram atau berapa ya, nanti kita lihat. Nabi SAW menggunakan itu cincin dari perak, ya. Maka dianjurkan, disunahkan buat laki-laki mengambil atau memakai cincin perak. Kalau 1 misgol itu 2,5 kilogram, berarti 1/4-nya berapa? Setengahnya kan 1/4, ya, 1/4 kilo bagi 2 berapa? Hah? Gitulah, 1/4 bagi 2, itu namanya 1/4 misgol, rubuk misgol, ya. Tapi kalau lebih dari itu juga boleh. Kalau lebih dari itu juga boleh. Bahkan dia mau pakai 1 misgol boleh. Ya, dia mau pakai cincin 2 kilo, ya, boleh. 5 kilo juga boleh. Ya, selama itu dari perak. Hanya saja kalau berlebihan juga makruh mungkin hukumnya. Dan disunahkan untuk memakainya di jari kelingking kiri, kelingking kanan. Kelingking kanan. Nabi SAW seringnya pakai di kelingking kanan, ya. Dan matanya dibalik ke bawah, ya, kayak gini ya, dibalik ke bawah matanya. Matanya dibalik ke bawah, ya, balik ke bawah begini, kan ngadep ke bawah matanya. Ya, di kelingking kanan, atau kalau tidak di kelingking kiri juga boleh, ya. Kemudian kalau tidak maka di jari manis, ya, di jari manis. Dan makainya satu saja, satu saja, nggak usah kayak, nggak usah. Ya, bahkan Syekh Ibn Hajar mengharamkan lebih dari 1. Ya, Al-Imam Romli memakruhkan. Syekh Ibn Hajar bilang haram kalau lebih dari 1. Ya. Jadi sebagian, ya, sebagian orang, ya, dia pakai cincin 2, 3 di jari. Maka disunahkan untuk memakai 1 cincin. Di satu waktu. Ya, kalau dia punya cincin 3, 4, 5, 10 nggak apa-apa.
kalau dia punya. Yang penting dia pakainya satu. Dia mau taruh di besok hari Senin pakai yang apa namanya cubung, hari Selasa pakai bacan, hari Rebo pakai ganti-ganti gitu ya, nggak ada masalah. Ya, tidak makruh, tidak haram, bahkan sunnah. Ya, jangan juga nggak pakai sama sekali. Ya, pakai walaupun dari besi, besi, ya, untuk mendapatkan sunnah, ya. Dan dikatakan makruh kalau pakai besi, ya, makruh. Wa takhattum bidzahab ay wa yahrumu takhattum bidzahab, diharamkan memakai cincin dari emas untuk laki-laki, ya. Wa yahillu, begitu juga banci. Wa yahillu lin-nisa, wa yahillu lin-nisa. Kalau emasnya itu emas putih, ya, para ulama bilang boleh. Kalau emasnya emas putih, ya, karena ilatnya hilang, sebab diharamkannya hilang ketika emas itu emas putih. Tadi kita sebutkan bahwa sebab diharamkannya itu adalah karena bisa menghancurkan, apa tadi kita bilang? Ya, menghancurkan hati orang-orang yang tidak mampu, atau bisa apa namanya, menghancurkan, membuat sedih, menyedihkan buat orang-orang itu. Maka kalau emasnya itu emas putih, maka hilang itu, ya. Karena orang akan mengira itu besi, ya, tidak terlihat emas. Maka ketika sebabnya hilang, maka hukumnya juga berubah, ya, karena para ulama menyatakan dalam kaidah fikihnya, al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berputar bersama sebab, kemana saja dia pergi. Kalau ada sebabnya maka hukumnya ada, kalau tidak ada maka tidak ada. Kalau ada sebabnya hukumnya haram, kalau itu bisa membuat sedih, menghancurkan hati orang-orang yang tidak mampu, maka hukumnya haram. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukumnya juga hilang, maka jadi halal. Ya, al-hukmu taduru ma'illatihi wujudan wa adama. Atau dalam bahasa yang lain, al-hukmu darat ma'illatihi, al-hukmu dara ma'illatihi haitsu dara. Ya, hukum itu akan mengikuti ilatnya, sebabnya, kemanapun dia bergerak. Wa yahillu lin-nisa, dan dihalalkan untuk perempuan menggunakan sutra, menggunakan emas, ya, halal. Ya, walaupun banyak, ya, dia mau pakai cincinnya tiga emas semua boleh, perempuan. Ya.
Kalau itu berlebihan juga kemungkinan bisa jadi makruh atau haram. Kemudian wa yasiru dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Dan sedikitnya emas ataupun banyaknya dalam keharamannya sama. Ya, baik 1 gram ataupun 10 gram ataupun 50 gram sama. Ya, buat laki-laki tetap haram walaupun setengah gram. Wa idza kana ba'du thawbi ibris saman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun ibrisamu ghaliban. Dan jika sebagian pakaiannya terbuat dari sutra, kainnya sutra, sebagian lagi katun, sebagian lagi bahan yang lain, maka boleh digunakan selama sutranya tidak paling banyak. Selama sutranya tidak paling banyak. Ya, ibrisam itu satu model dari sutra. Kadang-kadang mana saja hududah wa kharajat minhu wa hiya maitah, yaitu apa yang ditenun oleh belatung, ya, dan itu keluar dari dirinya, dari tenunannya pada saat dia mati, belatung itu. Ya, pada saat belatung itu mati, kemudian keluarlah itu dan dibuat sutra. Itu namanya ibrisam. Ya, ada juga al-ghaz, yaitu yang ditenun oleh belatung itu dan keluar dari belatung itu pada saat dia masih hidup, dikeluarkan pada saat si belatung itu namanya ghaz, qaf sama zai. Ya, maka halal menggunakan sutra jika tidak lebih, halal menggunakan sutra dan bahan lain dalam satu pakaian jika sutranya tidak lebih dari bahan yang lain, ya. Dan ukurannya lebih itu bukan dengan misahah, bukan dengan lebar, tapi dengan berat, ya. Kalau ditimbang sutranya lebih berat maka haram, tapi kalau ditimbang katunnya lebih berat maka halal, ya. Misalkan dia pakai baju yang bagian kanan dibikin dari sutra, yang bagian kiri dibikin dari katun, ya. Kalau yang katunnya lebih berat dari sutra maka boleh.
ukurannya dengan berat. Atau sama. Selama sutranya lebih sedikit timbangannya atau sama, maka tidak diharamkan. Begitupun kalau ragu-ragu dalam timbangannya itu, yang mana yang lebih berat, maka menurut Syekh Ibnu Hajar tidak haram. Begitupun kalau apa namanya itu jahit yang apa, bordir ya, bordir begitu pun boleh kalau digunakan untuk bordir ya. Yaitu tidak lebih dari 4 jari ukurannya ya, tidak lebih dari 4 jari ukurannya, dan beratnya tidak lebih dari sisa baju yang lain ya. Bordirannya itu yang dari sutra tidak lebih berat dari sisa bahan baju itu, sisa bahan dari baju itu tidak lebih berat, dan tidak lebih dari 4 jari. Tatriz itu bordir. Ada juga tatrif. Tatrif itu menjadikan di ujung baju dari bahan sutra, ujung bajunya aja. Nah, maka boleh kalau ukuran biasa ya, badrul adah, dan tidak bermasalah jika lebih dari 4 jari. Ya, tidak bermasalah di lebih dari 4 jari, atau ala waznil bagian atau lebih dari berat sisa baju itu, sisa bahan. Nah, nggak masalah. Kalau itu tatrif. Apa tatrif itu? Ujung-ujung bajunya, ya, ujung-ujung bajunya dipakaikan. Kalau tatriz tadi bordir, ya, bikin hiasan-hiasan itu. Itu disebutkan juga bahwa yahillu istisba biduhni najisin kal mutanajjis. Dibolehkan untuk membuat minyak untuk lampu. Minyak untuk lampu itu, lampu minyak itu. Ya, jika dari minyak yang najis atau mutanajis. Yang penting bukan najis mughalladhah. Ya. Karena Nabi SAW ditanya tentang tikus yang jatuh di minyak, maka Nabi SAW berkata, in kana jamidan, kalau minyak itu minyaknya kering, fa'alguha wa ma haulaha, maka lemparkanlah dia minyak itu, maksudnya tikus itu dan yang sekitarnya. Kalau Nabi ditanya, kalau ada tikus jatuh di minyak, mati tikusnya jadi bangke, kan najis. Ya. Gimana? Kata Nabi, kalau minyaknya itu kering, buang tikusnya sama yang di sekitarnya.
Tapi kalau minyak itu cair, ya, ada minyak kering nggak? Maksudnya kering itu apa namanya? Hah? Ya kering, beku maksudnya, bukan cair. Ya. Dan kata Nabi kalau itu cair, fastasbihu bihi aw intafa'u bihi, maka pakailah minyak itu untuk bakar, bikin lampu. Istasbihu bihi. Istasbihu itu menjadikan lampu. Lampu-lampu itu yang sering dipakai dulu itu, lampu yang ada sumbunya, ya. Yang penting bukan dari najis yang mughalladhah. Dan juga dibolehkan menggunakan sesuatu yang mutanajis jika tidak basah. Jika tidak basah. Ya. Kain kita misalkan kena kencing, ya, kita pakai boleh, asalkan tidak basah. Pakai maksudnya bukan pakai untuk sholat, ya. Kalau untuk sholat mah nggak boleh kan. Kita pakai buat nutupin aurat kita ya boleh. Yang penting dia tidak basah. Karena najisnya itu aridah. Karena najisnya itu cuma di apa namanya? Di kain itu, di bahan itu. Dan mudah dihilangkan lalu najis. Ya. Yang tidak boleh itu menggunakan pakaian najis, ya, dari kulit, bangkai, ya, itu yang nggak boleh, kecuali untuk keadaan darurat. Dan dianjurkan agar kita melipat pakaian kita kalau kita selesai memakainya, jangan digantung. Ya, sunahkan dilipat, bukan digantung. Dan berkata Imam Az-Zarkashi, yang bagi tayyib, sebaiknya sepatutnya pakaian itu dilipat. Ya, dan membaca bismillah ketika melipatnya. Karena hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaitum thiyabakum," kalau kalian melipat pakaian kalian, fadhkuru smallahi ta'ala 'alaiha, maka sebutlah, ingatlah, zikirlah nama Allah ketika kalian melipat. Li'alla yalbasaha al-jin, agar tidak dipakai oleh jin. Ya. Li'alla yalbasaha al-jin bil lail, agar tidak dipakai oleh jin di waktu malam. Wa antum bin nahar, dan kalian di waktu siang. Ya, maksudnya kita pakai di waktu siang, kayak kain kita nih, atau gamis kita, atau sorban kita, atau baju kita. Kalau kita mau tidur kan kita lepas, ya, dilipat, ya, dan baca bismillah ketika itu, agar tidak dipakai oleh jin di malam hari dan kita pakai di siang hari. Watabla sarian, maka cepat rusak, ya, karena dipakai terus. Siang kita pakai, malam dipakai jin, pakai terus ya cepat rusak. Ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya insyaallah kita akan masuk dalam kitab tentang jenazah. Ya, mudah